You nanti saya barusan nonton in the bioskop. Nonton apa itu? The film is The Man Under the Tree. Wah, pastinya Pak. You nanti saya I'm loving the girl. The face is such the beautiful, and the man must be me. Oh my goodness, she's so beautiful. Hei, masalah. Kok malah tidur? Udah bahasa Inggrisnya salah. Cantik bro, di film carinya. Oh, Loh, terus aku ngomong bahasa Inggris masih salah ya tadi? masih salah. Ngomong wis cus loh bro. Walaupun cus, tapi bahasa Inggris kamu tadi itu salah semua. Loh, terus so kudu gimana? Kamu harus rajin pantengin channel English with DJ. Yes. Sudah bro, sudah itu. Kamu nonton sampai habis? Enggak sih. Bukan. Nonton film. Makanya kamu bilang ke mereka, Guys, brother, sister, ingat ya, kalau nonton video English with DJ jangan di skip. Oke? Habis ini Bro DJ ini akan ngajar masalah grammar. Oke? Aku tak nonton film dong ya. Oke. apa kabar bro dan sis? Jumpa lagi di channel English with TJ. Hari ini hari Senin dan tentunya saya akan mengajarkan grammar. Dan hari ini saya akan mengajarkan artikel. Masih ingat dengan dua kalimat saya yang saya sebutkan pada episode sebelumnya, yaitu yesterday she bought an umbrella. The umbrella is red. My sister is reading a book. The book is thick. Jadi di contoh itu, artikel itu a atau an dan the. Apa sih fungsinya artikel itu? Fungsi artikel adalah untuk mengetahui seberapa umum atau seberapa khusus benda itu. Artikel ada tiga dalam bahasa Inggris, yaitu a atau an, the, dan zero article atau tidak memakai artikel itu sama sekali. Artikel a atau an itu berarti satu atau se, seorang, sebuah, seekor, seuntai, sebutir, dan lain sebagainya. By the way, kalian sudah mengerti kan penggunanya a atau an? An digunakan untuk kata benda yang huruf depannya itu huruf vokal seperti a, e, u, o, u. Dan itu digunakan untuk kata benda yang huruf depannya adalah huruf konsonan. Ya, contohnya itu a man, a car, an elephant, an egg, an hour. Artikel a atau an dalam bahasa Inggris disebut indefinite article atau artikel yang tidak pasti atau tidak tentu. Contohnya seperti ini. She reads a novel. Dia membaca sebuah novel. Dalam kata a novel, kita tidak tahu novel apa yang dibaca sama dia. Entah itu novel percintaan, atau mungkin novel tentang komedi, horror, atau apapun. Makanya itu disebut indefinite article. Kemudian artikel a atau an itu bisa digunakan untuk mengutarakan suatu profesi, seperti I am a student, he is an actor, she is an artist, my mother is a nurse. Artikel a dan an itu tidak boleh diikuti langsung oleh uncountable noun atau
kata benda yang tidak dapat dihitung seperti water, sugar, atau salt, dan lain sebagainya. Contoh, we need sugar, bukan we need a sugar. I want water, bukan I want a water. She has salt, bukan she has a salt. Marilah kita bahas penggunaan artikel e dan en. Hati-hati dengan kata depan huruf H dan U dalam bahasa Inggris, karena akan berubah ke dalam huruf vokal ataupun huruf konsonan. Beda dengan bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui, artikel en kita gunakan pada benda yang dengan huruf depannya itu huruf vokal, seperti A, E, I, O, U. Dan artikel e kita gunakan untuk kata benda yang huruf depannya itu konsonan. Jadi huruf H dan U itu bisa berubah-ubah seperti huruf vokal ataupun huruf konsonan. Mari kita bahas artikel en yang memakai huruf H. Contoh, an hour, an honest girl. Kita memakai en pada hour dan honest walaupun itu huruf H, karena pengucapannya seperti huruf vokal A atau O. Karena itu kita gunakan artikel en. Tetapi jika huruf H yang diucapkannya seperti huruf H, itu tetap menggunakan artikel e, seperti a hospital, a humble person. Begitu juga berlaku untuk huruf U. Huruf U yang diucapkannya seperti you, kita akan menggunakan artikel e. Contoh, a university, united, Europe. Kita harus memakai artikel e, bukan en, bukan an university, bukan an Europe. Tetapi kita memakai kata an umbrella, karena umbrella itu huruf vokal. Karena itu kita memakai artikel en. Saya ulangi lagi, an hour, bukan a hour. An honest, bukan a honest. An honor, bukan a honor. A university, bukan an university. A united, bukan an united. Sekarang kita bahas artikel the. Dalam bahasa Inggris, artikel the disebut definite article atau artikel yang jelas atau pasti. Di sini kata benda yang dimaksud, baik itu manusia atau benda mati pun, itu sudah jelas. Dan orang yang kita ajak bicara itu sudah mengerti, karena itu sudah spesifik. Contoh kalimatnya adalah, open the door please. The man is my brother. The key is mine. The moon, the sun. Dalam kalimat open the door please, orang yang kita ajak bicara itu sudah mengerti dan tahu pintu mana yang akan dibuka. Seperti kata atau kalimat the man is my brother. Orang yang kita ajak bicara itu sudah mengetahuinya lelaki yang mana. Yang saya maksud itu adalah kakak atau adik saya. Juga contoh kalimat the key is mine. Mereka sudah tahu kunci yang mana yang punya saya. Juga kata the moon, the sun, itu sudah jelas ya, karena matahari, rembulan itu hanya satu di dunia ini.
maka itu jelas dan pasti. Karena itu disebut definite article. Marilah kita bahas penggunaan artikel the. Yang pertama adalah pada posisi atau arah. Contoh, the top, the end, the middle, the left, the right, the first floor. Contoh kalimat, we drive a car on the right. Dan penggunaan kedua adalah play the instruments. Contoh, the guitar, the piano, the trumpet, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, Adam plays the guitar very well. Dan ketiga, the radio. Contoh kalimatnya, we listen to the radio. Yang keempat, penggunaannya kepada benda alami yang ada di alam semesta ini, seperti the moon, the sea, the sky, the world, the weather, the country. Contoh kalimatnya, the sky is blue and the weather is good. Artikel the bisa digunakan untuk benda jamak atau plural noun, seperti the books, the man, the ladies, the cars, dan lain sebagainya. Oh ya, apakah kalian notice ketika saya bicara the dan the? Ya, ada perbedaan pada huruf kata depan vokal ataupun konsonan. Contohnya, the umbrella, the book. Apakah kalian bisa merasakannya atau notice perbedaannya? Yap, ketika bertemu dengan huruf vokal menjadikan the umbrella. Tetapi ketika bertemu dengan huruf depannya konsonan, itu the book, the car, the ladies. Tetapi sekali lagi, jika bertemu dengan huruf depannya huruf vokal, dibaca the, kayak i, kayak gitu, the gitu ya, kayak the end, the umbrella, the eggs, the elephant, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah zero article. Zero article itu bisa digunakan kepada benda yang bisa diidentifikasikan atau jelas maupun yang tidak jelas. Jadi ini tidak memakai artikel alias zero article. Contohnya, English is fun. My name is TJ. She's afraid of snakes. He likes to watch movies. Bagaimana bro and sis? Tentunya kalian sudah mengerti ya bagaimana penggunaan artikel a ataupun en dan artikel the. Pastinya kalian sudah mengerti. Saya yakin itu. Jika kalian sudah mengerti, maka saatnya saya akan memberikan pertanyaan seperti biasanya, dan kalian akan mengisi atau menjawab pertanyaan berikut ini. Oke? Please fill the blanks with article a, an, or the. Are you ready, bro and sis? Number 1. Can I have question, please? Number 2. Would you like apple or banana? Number 3. Lisa is dancer and Nico is actor. Number 4. Where is mom? She's in kitchen. Number 5. A cat is animal and a jasmine is flower. Number 6. Nico lives in
Apartment. Apartment is good and clean. Number 7. He is architecture. Number 8. Sun is shining. Number 9. I bought shirt and umbrella. Shirt is blue and umbrella is red. Number 10. There are 4 pieces of papers on top of table. Number 11. My house is in end of this street. Number 12. She is An's friend. Number 13. He has happy face. And number 14. I want to go to city center. Number 15. Who is best player in your team? Sudahkah kalian isi titik-titik yang ada di pertanyaan tadi? Coba kalian isi di kolom komen seperti biasanya, dan akan saya jawab dan saya jelaskan di komen tersebut. Dan nantikan lagi pada episode berikutnya. Pada hari Kamis, kita akan membahas lesson pronunciation huruf C. Tahukah kalian bagaimanakah penggunaan kata-kata berikut ini? Ya, kita akan bahas lagi di the next lesson, oke? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah subscribe, like, dan mungkin share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa and see you!